Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Betul. Balik lagi bersama Bimo Danu di YouTube PMK. Sebelum kita cerita, kita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman Kliwon yang udah pesen official merchandise dari Podcast Malam Kliwon. Betul. Nih, yang dipakai Bimo nih salah satunya. Kita akan terus update merchandise kita ya. Yes. Gitu, nanti bukan cuma kaos tapi macam-macam. Terus kita juga mengakomodir teman-teman yang lengan panjang dong gitu, untuk betul. teman-teman kita perempuan yang berhijab gitu kan. Oke, kita bikinin khusus. Tapi saya masih bingung nih sama komennya Mas Danar, HM Danar, bener nggak ya? Yang di episode Buto, yang ada Buto itu. Yang video terakhir berarti. Video terakhir. Iya kan? Iya ya. Video terakhir kan? Abis ini nggak ada yang tayang lagi ya? Enggak. Oh, yang di ruko kan? iya benar, yang di ruko, yang di kemarin. ruko. Beliau Kenapa? bilang, nah bagus, langsung bercanda. Aneh sih tadi. Makin bagus, langsung joke. Dah nggak ada lagu yang nggak jelas itu. Waduh. Lebih suka begini. Yang mana ya? Lagu ini opening kali. Kayaknya ya. Iya, itu bukan lagu nggak jelas, Mas. Wah. Wah, lu ngadi-ngadi lu. Digini nyampe lu bener. Ih, itu lagu penuh makna tahu. Iya. Bukan Makanya gue bingung yang mana ya. Maksudnya apakah opening kali, kita opening. Iya kan, kayaknya Iya, opening ya. opening. Kayaknya gitu ya. Bukan, itu bukan lagu nggak jelas, Mas. Bukan gak jelas Mas itu. Bener kalau Mas Eman. Jangan deh. Hantu loh gitu. Tuh, digituin nyampe tuh. Iya, terima kasih. Anyway, selamat malam buat teman-teman yang mungkin menonton YouTube ini malam hari. Selamat siang, pagi, sore gitu. Teman-teman yang lagi WFH, yang lagi skripsian dan lain sebagainya gitu. Kita sapa-sapa dulu lah. Gak cerita dikit, gue mau cerita dikit gak apa ya. Biar kayak obrolan aja gitu kan, biar ngobrol. Gue kan tadi makan seafood sama Om Manto Intisari. Iya. Ya kan. Terus gue mesen kerang ijo. Kalau gue kan senengnya kerang ijo goreng, ya kan? Iya, goreng kering. Goreng kering. Nah, namanya selera beda-beda kan. Terus Om Manto gue suruh makan gitu. Pas makan, wah enakan yang rebus gitu katanya. Yang masak gitu Yang ya. masak gitu. Terus pas lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba Om Manto nyeletuk. Ini perjuangan banget nih dapetin kerangnya. Wah gila ya. Gue langsung. Tapi emang benar. Bener Memang banget. benar. Gue langsung. Wah iya Om. Para petani Nelayan anjing. nelayan kok Kok petani. Nelayan kerang tuh. Wah pakai kompresor oksigennya, terus nyeroknya segala macem. Gue jadi respect sama para pekerja kasar di Indonesia ya. Karena kalau di luar negeri tuh lo cuman jadi bersih gorong-gorong aja kaya banget pak. Lebih baik, lebih dihargai, lebih sejahtera gitu. Karena banyak yang nggak mau mengerjakan pekerjaan itu. Di Indonesia yang kayak gitu malah tidak dihargai. Ayo bergerak kawan, salah kiri. Ayo bergerak. Pernah diliput juga sama Asumsi ya. Oh iya benar. Nelayan-nelayan kerang hijau. Bukan cuma nelayan kerang hijau, banyak juga teman-teman grassroots ya, atau pekerja-pekerja yang tidak terlihat gitu, yang sebenarnya mereka harus jadi juragan, udah dapat berkarung-karung nih. Iya. Dijual nggak seberapa pak. 13.000. Kita makan. Pengen gue balikin rasa kerangnya ke pas saya nggak jadi makan nih, udah mateng buat yang masak bapak. Mana yang masak nih? Iya. Itu yang bikin mahal yang masak. Oke. Yuk. Teman-teman yang mau beli merchandise bisa langsung ke link di description ya. Sudah kami sertakan. Ya. Oke, kita bacain cerita dari teman Kliwon. Ini namanya Abi, dia dari Samarinda. Gue bacain ya. Halo Bang, kenalin, nama aku Abi dari Samarinda. Aku mau cerita tentang pengalamanku ketika masih berumur 3 tahun dan hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 1997. Jadi aku lahir di keluarga Jawa yang masih sangat lekat dengan hal-hal spiritual. Nenek buyutku dari garis mama itu adalah seorang bangsawan Jawa yang baru bisa meninggal setelah tubuhnya yang renta dan sakit-sakitan ditindih 5 tandan pisang. Waduh. Nah, pisang itu adalah pantangan dari pegangan yang diberi orang tuanya. Supaya nenek buyutku kuat menahan sakit hati akibat kakek buyutku yang terus menambah jumlah selirnya.
Rupanya pegangan itulah yang menyulitkan kematiannya. Sedangkan kakekku dari garis papa adalah seorang tentara yang memiliki banyak pusaka peliharaan dan mendalami mengenai hal-hal magis ini. Beliau memiliki kemampuan magis yang cukup mumpuni. Kemampuan ini diwariskan di garis keturunannya kepada satu cucu yang dihasilkan oleh masing-masing anaknya, tanpa kami bisa memilih atau menolaknya. Papa adalah anak ketiga dari 7 bersaudara, dan akulah yang kebetulan mendapat warisan dari kakekku itu. Sejak kecil, aku disebut mata tajam, yakni seorang anak yang mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Di tahun 1994, aku lahir di Kudus, Jawa Tengah, dan menetap di sana bersama nenek dan mama. Sedangkan papa merantau ke Kalimantan karena tuntutan pekerjaannya. Di tahun 1997, kami memutuskan pindah ke site tempat papa kerja. Pedalaman Kalimantan tahun 1997 pasti kebayang lah gimana kondisinya. Kami tinggal di site perusahaan di sebuah tempat yang diberi nama Wahau. Dan kami tinggal di mes perusahaan yang berbentuk rumah panggung dari kayu. Kebetulan rumah kami paling ujung dan gak ada rumah lain setelahnya. Sekeliling tuh hanya jalan hauling dan hutan. Di tempat inilah cerita terjadi. Aku masih ingat seluruh isi rumahku, susunan ruangannya, di mana TV dan kulkas berada. Tapi anehnya, aku gak ingat sama sekali kejadian itu. Apa yang ku tahu dan ku ceritakan saat ini hanyalah cerita dari kedua orang tuaku aja. Baru sampai di rumah ini selama berhari-hari, Abi kecil selalu menangis sambil berlari mengelilingi kamar. Dari maghrib sampai ayam berkokok keesokan harinya. Aku selalu nangis dan berusaha lari keluar rumah. Kedua orang tuaku panik dan bingung harus apa. Tidak ada yang bisa mengendalikan tangisku waktu itu. Orang tuaku baru bisa tidur selepas subuh. Hari itu ada yang mengganggu jadwal tidur mereka. Di kasur tempatku terlelap setelah menangis malaman, terdapat helaian rambut panjang sepanjang guling. Rambut itu akhirnya dibakar oleh mama. Lalu mama tidur karena lelah dan papa ke kantor, tanpa ada firasat apapun. Maghrib tiba dan aku mulai menangis lagi. Tapi polaku beda malam itu. Tangisku lebih kencang dan gak sedikit pun aku mau didekati papa. Semakin dekat papa, semakin kencang tangisku. Karena baru pindah, kami gak punya kipas angin dan genset gak kuat buat nyalain AC di malam hari. Maka mama mikir mungkin aku kepanasan. Jadi mama buka pintu kamar dan pintu depan, dengan harapan ada angin masuk dan tangisku reda. Tapi tidak. Malam itu berkali-kali aku berusaha lari keluar rumah. Hingga akhirnya aku berhasil lepas dari genggaman mama, menerobos pintu yang terbuka, lalu lari menuruni tangga menuju halaman depan, sambil tetap menangis. Setapak saja kakiku menyentuh tanah, tubuhku hilang gak kelihatan. Hanya suara tangisku aja yang terdengar mengelilingi rumah. Kadang di samping, kadang di bawah rumah, kadang di belakang. Papa dan mamaku panik, putri kecilnya hilang di anta beranta. Papa lari membangunkan anak buahnya di sebelah rumah dan memintanya memanggil salah satu anak buahnya yang lain bernama Om Inam. Om Inam adalah warga lokal yang berpengalaman menghadapi kerasnya makhluk-makhluk astral di Wahau ini. Sejak pagi papa tuh curiga ada sesuatu yang jahat menggangguku. Sambil nunggu Om Inam, papa berusaha memanggilku untuk tetap berada dekat dengannya. Mama mulai nangis nih, karena takut aku diserang anjing liar. Akhirnya Om Inam sampai. Sejenak dia letakkan barang-barangnya di teras. Setelah melihat sekitar, hanya ada 2 barang yang dikeluarkannya. Sebuah pisau besar atau sebilah pisau besar dan jaring untuk nangkep ikan. Om Inam nih kayak paham apa yang terjadi.
Dia turun ke halaman depan, menancapkan pisau besar itu di tanah, mengikatkan tali jaring ke gagang pisau dan menebarkan jaring ke kegelapan, seperti menangkap ikan. Tiba-tiba, aku berada di dalam jaring itu, masih menangis dan berontak karena kesangkut di dalam jaring. Mama histeris menghampiriku dan segera menggendongku. Om Inam meminta segelas air putih, membacakan mantra, dan mengusapkan air itu di kedua mataku, serta di kedua kaki dan tanganku. Seketika tangisku reda, lalu aku mulai minta digendong papa. Akhirnya malam itu aku tenang, gak nangis lagi, lalu tidur karena lelah. Aku ditemani mama tidur di kamar, sedangkan papa masih ngobrol dengan Om Inam di teras. Pak, anak bapak ini mata tajam, kata Om Inam singkat. Banyak yang suka sama adik ini. Di kolong rumah itu banyak yang ngajak main, anak-anak juga. Tapi ada yang mau ambil dia dari bapak. Nenek-nenek, rambut panjang yang menggantung kebalik dan sembunyi di belakang bapak. Jelas Om Inam ke papa. Bahaya Nam, tanya papa. Tadi iya pak, untung cepet kita jaring. Lambat sedikit, adik nih bisa hilang selamanya. Tadi matanya udah saya tutup. Jaring dan pisaunya bapak simpan untuk jaga-jaga ya kalau terjadi lagi. Sejak itu aku gak pernah lagi nangis kayak sebelumnya. Dan penglihatanku baru terbuka lagi ketika kelas 2 SMP. Tapi itu pun gak bisa ngelihat mereka dengan jelas. Awalnya aku gak tahu kisah ini. Mama akhirnya cerita karena aku nanyain asal-usul jaring nelayan yang dijadikan pajangan rumah oleh mama. Jaring itu yang nyelamatin kamu dulu, kata mama kayak gitu. Sekian bang, maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Oke. Istilahnya mata tajam ya. Iya. Sensitif gitu. Sensitif. Kalimantan ya? Iya dia, tapi lahirnya Di sini kan. di mana tadi ya? Maksudnya Pulau Jawa kan? Kudus. Iya, Lahir di Kudus. Ikut dinas ke Kalimantan. Wahau nama daerahnya. Kalimantan mana tuh? Mana ya Wahau? Baru denger gue. Pertambangan itu. Side. Kalimantan Timur, iya. Side kan dia bilang kan. Tapi kan tentara ya. Mungkin ditugasin. Mungkin dinas kali di side atau ya ngamanin kali iya. Itu ya. Lah tapi ini gue bilang Wahau is a village, Haslawah Township in Miktina di Burma. Salah lu. Ini Wahau. Pakai U, Wahau. Oh. Di Myanmar malah keluarnya. Myanmar mah kemarin tuh. Iya. Aing Maung tuh. Muara Wahau. Kaltim kan? Iya. Dijaring dah sama siapa ya? Om Inam. Ya ini keren, kan kepercayaannya ya. Dijaring ya. Ada yang langsung nongol anjir. Berarti tadinya ngilang tuh Li ya. Apa? Tadinya ngilang tuh berarti, nggak kelihatan. Siapanya? Si anaknya kan. Lah iya. Pas nginjek tanah, dek. Suaranya doang tuh tinggal. Kok bisa ya? Iya, Gak nangkep gue pakai suaranya doang bener. Iya lari-lari katanya. Tahun berapa nih kejadian? Yang kayak gini-gini nih? 97. Oh ya. Lari-larian suaranya doang. Wis toh. Dah. Oke. Iya. Let's go.